Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Akbari dari kelas Tadris Biologi B dengan NIM 20 30 10 60 22 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rizky SSI MP. Kali ini saya akan membawakan materi tentang tumbuhan paku yaitu atau Pteridophyta. Tumbuhan paku juga dikenal sebagai Pteridophyta adalah kelompok tumbuhan yang termasuk dalam divisi Pteridophyta. Mereka merupakan tumbuhan pembuluh tanpa berbiji atau gymnosperme atau berbunga angiosperme yang pertama kali muncul di bumi sekitar 400 juta tahun yang lalu. Tumbuhan paku mencakup sekitar 12.000 spesies yang hidup di berbagai habitat mulai dari daerah tropis hingga subarktik. Ciri-ciri Pteridophyta yaitu yang pertama, tidak berbiji. Tumbuhan paku tidak memiliki biji seperti pada tumbuhan berbiji atau gymnosperme dan angiosperme. Mereka berkembang biak dengan menggunakan spora yang dihasilkan oleh organ sporangnya. Yang kedua, memiliki jaringan pembuluh. Salah satu ciri utama tumbuhan paku adalah adanya jaringan pembuluh yang membawa air, nutrisi, dan produk fotosintesis dari akar ke daun dan sebaliknya. Jaringan pembuluh ini terdiri dari xilem yang mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta floem yang mengangkut produk fotosintesis dari daun ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Selanjutnya, Pteridophyta tidak memiliki bunga. Tumbuhan paku tidak menghasilkan bunga seperti pada tumbuhan berbunga atau angiosperme. Mereka tidak memiliki biji. Sebaliknya, mereka menggunakan spora untuk reproduksi. Yang keempat, habitat yang beragam pada tumbuhan paku dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan lebat, rawa-rawa, pegunungan, hingga daerah gurun. Beberapa spesies tumbuhan paku juga dapat hidup di air seperti di sepanjang sungai atau danau. Tidak memiliki perisai biji atau ovul. Tumbuhan paku tidak memiliki perisai biji atau tempat yang melindungi spora seperti tumbuhan berbiji. Spora pada tumbuhan paku tersebar melalui angin atau air. Selanjutnya yaitu struktur tumbuhan paku. Yang pertama, ada akar. Akar pada tumbuhan paku mirip dengan akar pada tumbuhan lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta memberikan stabilitas pada tumbuhan akar pada tumbuhan paku. Akar pada tumbuhan paku biasanya berbentuk serabut dan bercabang-cabang. Mereka dapat menembus tanah dan berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan mineral. Akar tumbuhan paku juga dapat berperan dalam menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, struktur batang. Batang pada tumbuhan paku berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun dan sebagai jalur transportasi bagi air, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Batang tumbuhan paku dapat bercabang atau bersifat tunggal, tergantung pada spesiesnya. Beberapa tumbuhan paku memiliki batang yang bercabang secara meristematis, yang berarti pertumbuhannya terjadi secara terus-menerus dari pucuk batang dan cabang-cabangnya. Batang pada tumbuhan paku umumnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder yang signifikan, sehingga ukurannya cenderung tetap.
Yang terakhir struktur daun pada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Daun pada tumbuhan paku adalah organ yang paling mencolok dan berperan sebagai fotosintesis. Daun pada tumbuhan paku biasanya memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi. Tergantung pada spesiesnya, tumbuhan paku memiliki vena atau pembuluh daun yang mengangkut air dan hasil fotosintesis dan ke seluruh bagian daun. Daun pada tumbuhan paku terdiri dari tangkai atau petiolus dan daun majemuk atau tunggal yang disebut frond. Frond tumbuhan paku terdiri dari beberapa helai daun yang bersifat yang disebut pinna. Pinna ini juga dapat bercabang menjadi pinula atau pindahan yang lebih kecil. Struktur akar, batang, dan daun pada tumbuhan paku memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi vital dalam pertumbuhan dan kelangsungan hidup mereka. Macam-macam tumbuhan paku yang pertama berdasarkan ukurannya, yaitu ada Pteridophyta, tumbuhan paku mikroskopis dengan ukuran yang sangat kecil termasuk dalam kelompok lumut hati dan lumut tanduk. Selanjutnya ada Macropteridophyta, tumbuhan paku yang lebih besar dengan ukuran yang lebih terlihat seperti pakis-pakisan dan tumbuhan paku besar lainnya. Selanjutnya ada berdasarkan fungsi. Tumbuhan paku yang pertama, tumbuhan paku hias. Tumbuhan paku yang ditanam dan dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya seperti Nepholepis exaltata atau pakis kawat, Platycerium bifurcatum atau pakis tanduk rusa, dan yang terakhir Adiantum sp yang disebut pakis ekor kucing. Tumbuhan paku epifit. Tumbuhan paku yang dapat hidup menempel pada permukaan tanaman lain seperti batang pohon dan dahan tanpa mengambil nutrisi langsung dari tanaman yang dijadikan tempat tumbuhannya. Contohnya seperti Platycerium sp atau pakis tanduk rusa yang sering tumbuh di pohon. Selanjutnya berdasarkan jenis spora, Homosporous, tumbuhan paku yang menghasilkan spora seragam yang sama baik jantan maupun betina. Contohnya adalah pakis kawat. Selanjutnya ada Heterosporus, tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berbeda, yaitu spora jantan atau mikrospora dan spora betina disebut makrospora. Contohnya adalah Selinginella atau paku Selaginella, dan ada Equisetum atau paku ekor kuda. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi Pteridophyta. Yang pertama ada Psilophyta. Divisi Psilophyta terdiri dari tumbuhan paku yang sangat primitif dan sederhana. Tumbuhan dalam divisi ini memiliki batang beruas tanpa daun dan akar yang sederhana. Contoh yang termasuk dalam Psilophyta adalah spesies Psilotum nudum atau pakis serut dan Mesiteris atau pakis
kawat. Selanjutnya kita masuk ke Lycophyta. Divisi Lycophyta mencakup kelompok tumbuhan paku yang terdiri dari paku lidah kucing, Lycopodiaceae, dan paku sekulen atau Selaginellacea. Tumbuhan dalam divisi ini memiliki batang beruas dan daun-daun yang kecil dan berdaging. Contoh yang termasuk dalam Lycophyta adalah spesies Lycopodium clavatum atau pakis lidah kucing dan Selaginella sp atau paku Selaginella. Selanjutnya ada divisi Eucetophyta. Divisi Eucetophyta terdiri dari kelompok tumbuhan paku yang termasuk dalam paku ekor kuda. Equisetaceae. Tumbuhan dalam divisi ini memiliki batang beruas yang terdiri dari segmen-segmen berongga. Daun-daun pada paku ekor kuda termodifikasi menjadi struktur yang disebut square dan yang berperan dalam fotosintesis. Contoh yang termasuk dalam divisi Equisetophita adalah spesies Equisetum hyemela atau paku ekor kuda besar dan Equisetum arvense paku ekor kuda ladang. Dan divisi yang terakhir Pterophyta. Divisi Pterophyta merupakan kelompok tumbuhan paku yang paling beragam dan mencakup sebagian besar tumbuhan paku yang kita kenal. Tumbuhan dalam divisi ini memiliki daun sejati atau frond dan sistem pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem. Contoh yang termasuk pada Pterophyta ini adalah pakis kawat, pakis raja, dan pakis tanduk rusa. Selanjutnya ada peranan tumbuhan paku. Peran tumbuhan paku yang berperan sebagai peran tumbuhan paku yang positif. Penyediaan habitat. Tumbuhan paku memberikan habitat bagi berbagai organisme seperti serangga, burung, dan hewan-hewan kecil lainnya. Mereka menciptakan tempat perlindungan dan menyediakan sumber makanan yang penting bagi keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengikat tanah dan pencegahan erosi. Akar tumbuhan paku membantu mengikat tanah dan mencegah erosi. Akar yang kuat dan sistem perakaran yang rapat membantu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi risiko tanah longsor. Penyimpanan karbon. Selanjutnya ada penyimpanan karbon. Tumbuhan paku dapat menyimpan karbon dalam jaringan tubuh mereka, termasuk batang dan daun. Hal ini berkontribusi dalam mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir dari peranan positif tumbuhan paku yaitu sebagai sumber obat. Beberapa spesies tumbuhan paku memiliki sifat-sifat obat dan telah digunakan dalam pengobatan tradisional. Contohnya tumbuhan paku seperti Diropteris crassirhizoma yang telah digunakan dalam pengobatan di beberapa negara Asia. Lanjut kita masuk ke peranan negatif. Yang pertama, persaingan dalam tanaman lain. Beberapa spesies tumbuhan paku
dapat bersaing dengan tanaman lain, termasuk dalam tanaman budidaya, untuk sumber air, nutrisi, dan cahaya matahari. Mereka dapat menjadi gulma yang menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman yang diinginkan. Selanjutnya ada invasi. Beberapa spesies tumbuhan paku memiliki sifat invasif dan dapat menyebar dengan cepat di lingkungan yang asing bagi mereka. Mereka dapat mengganggu ekosistem alami dan mengurangi keanekaragaman hayati lokal. Dan yang terakhir, dari peranan negatif, menjadi hama tumbuhan. Beberapa spesies tumbuhan paku dapat menjadi hama dalam pertanian atau kebun. Mereka dapat merusak tanaman yang diinginkan dan mengurangi hasil panen. Penting untuk diingat bahwa tidak semua tumbuhan paku memiliki peranan negatif, dan beberapa dari mereka bahkan dapat memberikan manfaat signifikan dalam ekosistem. Dalam banyak kasus, pengaruh positif atau negatif tumbuhan paku bergantung pada spesies tertentu, yaitu dalam konteks ekosistem dan interaksi dengan organisme lainnya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah atau perbuatan, saya meminta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.